Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 19 Mei 2025 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Apa kabar? Semoga semua sehat dan berbahagia hari ini. Berjumpa kembali dengan saya, Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan Senin 19 Mei 2025. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 14 ayat 21 sampai 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia. Bacaan hari ini ada dalam konteks dekat Yesus menjanjikan penghibur, yakni Roh Kudus. Dengan demikian, ketiga pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus disebutkan. Bagi kita orang Katolik, mungkin tidak ada lagi yang perlu ditanyakan lebih lanjut mengenai Tritunggal Maha Kudus. Namun, saya tergoda bertanya setelah beberapa waktu lalu ikut kursus teologi bagi para pemandu lingkungan di paroki. Kursus tersebut dimaksudkan untuk membekali para pemandu lingkungan separoki kami. Kami bertemu seminggu sekali selama 6 bulan. Pengampunya para dosen dari FTW Kentungan. Dalam salah satu pertemuan, pemateri bertanya, apakah dosa itu melanggar perintah Tuhan? Jawab ini paling terdengar jelas di antara jawab-jawab lain dari 90-an peserta yang berkumpul di aula paroki. Romo pemateri mengomentari jawab tersebut sambil tertawa. Itu kan jawab waktu sekolah minggu dulu. Saya jadi tergelitik. Jangan-jangan banyak pengetahuan iman dan penghayatan kita masih seperti masa kanak-kanak.
tidak berkembang seturut perkembangan kedewasaan kita. Karena itulah dalam salah satu pertemuan sarasehan iman di lingkungan, saya bertanya kepada umat yang hadir, Bapak Ibu, ketika berdoa, apakah Bapak Ibu sambil membayangkan Allah itu wujudnya seperti apa? Hampir semua menyebutkan gambaran Allah Bapa itu lelaki tua berjanggut. Wajahnya kebapaan, tampak bijak. Sementara Yesus dibayangkan seperti pemuda tampan, berkumis dan berjanggut tipis, gondrong. Dan wajah tampannya itu sama seperti gambar-gambar atau dalam film. Kalau Roh Kudus, sebagian besar membayangkan burung merpati, sebagian yang lain lidah api. Sama, saya pun punya gambaran begitu tentang Bapa, tentang Yesus, tentang Roh Kudus. Apakah benar begitu? Atau jangan-jangan itu konsep atau gambaran untuk kanak-kanak waktu sekolah minggu? Sahabat Fresh Juice, saya jadi ingat ketika kuliah sejarah filsafat Yunani dulu. Sebelum belajar teologi, kami memang belajar filsafat sebagai dasarnya. Seperti dikatakan pepatah Latin, Philosophia Angela Theologiae Est. Xenophanes, filsuf dan penyair Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, menyampaikan kritik tentang agama pada waktu itu. Ia mengatakan bahwa manusia cenderung berpikir dewa-dewi itu berpenampilan serupa manusia. Lalu ia berkata, seandainya sapi, kuda, dan singa mempunyai tangan dan pandai menggambar seperti manusia, sapi akan menggambar dewa menyerupai sapi dan mengenakan rupa yang sama kepada dewa-dewa. Begitupun kuda dan singa. Saya pikir ini masuk akal. Tapi bukankah Yesus memang Allah yang berinkarnasi, sungguh jadi manusia serupa dengan kita? Dan Yesus itulah yang mengenalkan kita pada pribadi Bapa dan Roh Kudus. Lalu, bagaimana konkretnya kita mengimani? Lebih tepatnya, membangun penalaran teologis mendasari penghayatan iman kita. Saya berpegang pada pewartaan pokok iman Katolik yang dirumuskan singkat satu kalimat oleh Pater Tom Jacobs, teolog yang mengampu kuliah keselamatan di FTW dulu. Bapa berinisiatif menyelamatkan manusia, terlaksana melalui Putra dalam Roh Kudus. Rumusan iman trinitar ini memuat isi relasi kasih yang mendasari. Oleh kasih kepada manusia, Allah mau menyelamatkan manusia. Allah mau memulihkan ciptaannya. Karenanya, mengasihi menjadi pesan yang selalu ditekankan oleh Yesus, seperti pada awal bacaan hari ini. Mengasihi itu mesti konkret menurut Yesus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Beriman memang harus konkret dengan diungkap
diterapkan dan diwujudkan, tidak sekedar wacana dan perbincangan saja. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 19 Mei 2025. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.